oh ini Islam, nggak bisa gitu. Tetapi yang jadi barometer itu panduannya, aturannya yang ada di dalam Islam, dalil yang ada, itulah yang perlu dipelajari. Itu dulu ya. Ketika kita mengenal Kristen bukan dari para pasturnya, tapi dari pengajarannya, kitab sucinya. Mengenal Islam, kenali isi kandungan ayat suci Al-Qur'annya, bukan yang mengajarkannya. Kami mengajarkan hanya menyampaikan. Kami sadar diri juga banyak kesalahan. Kalau barometer kebenaran Islam diambil dari saya pribadi atau saudara kami yang lain, itu banyak kekurangan, tidak bisa. Tetapi yang diambil dari dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu cara memahaminya. Berikut juga kalau gini, kalau Anda barometernya dari oknum, dari seseorang, dari orang lain, mungkin Anda sulit akan menemukan. Gitu. Di dalam Islam kami semua sadar diri tidak ada yang sempurna. Kecewa dengan perilaku kami, Anda tidak jadi Muslim, itu Anda salah berarti ngambil panduannya. Tetapi lihatlah apa yang disampaikan, bukan dari sikap perilakunya. Begitu juga kami menilai Kristen, kami tidak menilai dari para pendetanya, bukan. Gitu. Barometernya menilai kebenaran Kristen bukan dari para pengajarnya yang ada saat ini, tetapi yang tertulis di dalam kitabnya. Gitu. Nah sekarang kita kembali. Barometer kebenaran itu sesuai dengan yang tertulis di dalam kitabnya masing-masing. Ketika mengenal Tuhan, tentang ketuhanan, siapakah Tuhan yang esa itu? Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang yang belum beriman, orang Yahudi, orang kaum musyrik waktu itu, orang Yahudi ditanya, Siplana Robbak, berikanlah, penjelaskanlah kepada kami siapa Tuhanmu, seperti apa Tuhanmu. Maka dengan turunnya ayat Al-Quran, kul, katakanlah oleh engkau Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu Esa. Tuhan itu Esa satu. Allahu Somad, Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Tuhan, yang semisal dengan Tuhan. Ayat lain dikatakan laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Tuhan. Nah, ketika dijelaskan tentang Tuhan itu ternyata Esa, Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluknya yang ada di semesta ini, semuanya membutuhkan Tuhan yang Esa itu. Tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti tidak ada konsep makhluk sebagaimana manusia yang dilahirkan dan yang melahirkan dan dilahirkan, tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Artinya apa? Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Makanya di dalam penjelasannya ketika tentang Tuhan tidak ada yang semisal, tidak ada yang setara, maka tidak bisa digambarkan oleh makhluk. Di dalam ayat lain dikatakan la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia di muka bumi ini. Justru Allah lah yang menjangkau seluruh pandangan makhluknya, kan gitu. Maka dijelaskan oleh salah satu sahabat di dalam kitabnya, Sayyidina Ali berkata bahwa sesuatu yang tergambar, yang terbesik di benakmu tentang Tuhan, maka dia itu bukan Tuhan. Gitu. Karena Tuhan berbeda dengan makhluknya. Itulah Tuhan yang maha kuasa, yang maha pencipta. Bagaimana kita mengenal Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa ini, yang maha hebat ini, sehingga kita meyakini, kenali lagi sesuai dengan yang Tuhan kabarkan. Bahwa di situ Al-Quran mengabarkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, akan aku tampakkan tanda-tanda kekuasaanku ini di seluruh penjuru semesta dan pada diri manusia. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ternyata Tuhan mengabarkan, jika engkau ingin mengenal aku, kenalilah seluruh ciptaanku yang ada di semesta ini, juga yang ada pada diri kalian semua. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengenali semua ciptaannya. Ketika Tuhan mengabarkan tentang ciptaannya, pasti tidak ada yang salah dengan perkara itu. Ketika makanya Al-Quran mengabarkan fenomena semesta ini dikabarkan oleh Sang Pencipta, yang waktu itu manusia sendiri pun belum ada yang tahu tentang keadaan semesta ini. Nah, itu cara memahaminya. Nah, sekarang kembali kepada Yesus. Ketika mengenal Yesus, saya tidak mengenali Yesus dari ajaran para pendeta, mohon maaf, tapi saya kembali kepada ajaran sesuai dengan yang termaktub di kitab Anda. Yesus menyebut dirinya sebagai manusia. Maka ketika Yesus mengatakan manusia, pasti dia bukan Tuhan. Karena apa? Di dalam kitab Anda sendiri dikatakan Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Kalau bukan manusia dan bukan anak manusia, ketika ada seseorang yang mengaku dirinya manusia, seseorang mengaku dirinya anak manusia,
maka dia bukan Tuhan. Yesus sendiri mengaku dirinya menyembah Tuhan. Kalau dia mengaku dirinya menyembah Tuhan, otomatis dia bukan Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Yesus adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Di Matius 11:25 di situ dikatakan, kalau Tuhan yang disembah oleh Yesus adalah Tuhan penguasa langit dan bumi, berarti Yesus bukan penguasa langit dan bumi. Nah, bagaimana mengabarkan juga tentang penguasa langit dan bumi? Di situ dikatakan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Ternyata Tuhan yang benar menurut Yesus, yang Yesus sembah Tuhan, itu adalah rupanya tidak pernah dilihat, suaranya juga tidak pernah didengar. Itulah pengajaran Yesus menurut Yesus yang tertulis. Tapi menurut ajaran Bapak Pendeta pasti lain. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Penguasa, Yesus adalah Raja segalanya. Itu karena tidak bersumber dari yang tertulis. Bahkan Yesus sendiri oleh Tuhannya Yesus disebut sebagai, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Bahwa Yesus menurut Tuhannya Yesus disebut sebagai hamba Tuhan. Begitu Bang. Yang saya narasikan, saya berani pertanggungjawabkan karena tertulis di kitab Anda. Iya, memang Bang. Saya juga tahu Bang kalau Yesus itu manusia. Tapi kalau menurut agama kami, Yesus itu kan firman yang turun ke bumi. Tapi dari mulai saya belajar tentang, jadi gini, saya juga mau tanya ini sekalian ya Bang, biar teman-teman yang ada di sini juga tahu gitu sekalian. Karena saya juga bingung, biar ya semoga bisa terjawab ya kebingungan saya ini. Dari mulai saya belajar tentang The Dark Age, itu tentang kekaisaran Romawi Yunani klasik. Nah sekarang saya tanya, Islam itu kan ada jauh, Yesus itu kan ada lebih dulu daripada Islam gitu ya Bang. Terus dulu waktu zamannya Aufklärung, The Dark Age, mungkin teman-teman yang belajar sejarah juga tahu bahwasannya kekaisaran Romawi Yunani klasik itu diambang kehancuran waktu The Dark Age. Maka di situ datanglah agama Kristen, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, dia datang sebagai juru selamat, penyelamat bagi umat waktu itu. Nah, yang saya tanyakan adalah, jika Islam itu memang agama yang nomor satu dan agama yang paling benar, lalu agama-agama sebelum agama yang datang untuk penyeimbangan bumi, tidak adanya baik dan buruk, apakah itu tidak? Lalu bagaimana mereka itu Bang? Apakah mereka di Islam akan masuk ke neraka? Ataukah mereka akan diampuni dosanya? Atau bagaimana Bang? Begitu. Itu yang pertama. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau Yesus adalah manusia, ya memang Yesus manusia. Karena yang menyebutkan Yesus Tuhan itu, Yesus memang tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, tapi dia firman begitu. Tolong dijawab Bang. Pertanyaan saya yang dari mulai tadi, yang di awal sejarah The Dark Age itu, abad kegelapan itu. Ya. Yesus, tapi saya izin klarifikasi dulu. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Sang Firman selama hidupnya. Dalam pengakuan Yesus justru dirinya adalah mengaku sebagai anak manusia. Itu pengakuan dia berkali-kali. Banyak sekali. Bahkan dia diberi kuasa untuk menghakimi karena dia anak manusia. Yohanes 5:27 pun demikian. Yesus mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah manusia yang lemah atau makhluk ciptaan Tuhan. Ketika Yesus bisa berbuat apa-apa, itu atas kehendak Tuhan. Tertulis juga di kitab Anda bahwa yang bekerja itu Tuhan, bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Kalau menjadi perantara, maka dia bukan Tuhan. Itulah yang dilakukan, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu bukan hanya Yesus, umat Islam pun meyakini kehebatan Yesus. Umat Islam meyakini keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, umat Islam yakini. Semua di dalam Al-Quran tertulis, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, membuat burung dari tanah liat menjadi hidup, dan seterusnya. Mukjizat yang dilakukannya umat Islam wajib meyakini. Tapi semua ayatnya adalah biidnillah, atas seizin Tuhan, atas seizin Allah, yang dinamakan sebagai mukjizat. Suatu perkara yang dilakukan namun dia hakikatnya bukan yang dilakukan. Ternyata dikonfirmasi juga oleh Yesus sendiri bahwa dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda bisa catat di Yohanes 5:30. Apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang didengar. Jadi dia itu bekerja, berbuat sesuai dengan apa perintah Tuhan. Nah, itu dulu poinnya. Lalu bagaimana tentang keadaan umat manusia? Seluruh para nabi, semua ajarannya satu.
Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah penjelasannya, ini saya pakai bahasa Indonesia itu, bahwa para nabi itu semuanya satu ayah, hanya beda ibu. Nah, di dalam penjelasan di sini adalah bagaimana juga para nabi, penjelasannya, ulama kami menjelaskan ajaran para nabi itu prinsipnya satu. Satu ayah itu maksudnya semua para nabi itu ajarannya tauhid, mengesahkan Tuhan, bahwa mengajarkan Tuhan itu esa. Hanya beda ibu. Maksud di situ adalah hanya berbeda dalam segi syariat, tata cara beribadahnya. Makanya di dalam Al-Quran dikonfirmasi bahwa likuli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummata wahidah walakil liyabluwakum bima atakum pastabiqul khairat. Jadi Allah itu menjelaskan bahwa kalau seandainya Allah menghendaki kalian dijadikan umat yang satu aja, nabinya satu, ajarannya satu. Maksudnya berkaitan dengan syariat. Namun memang Tuhan menjadikan umat makin banyak, Allah mengutus para nabi utusan Tuhan. Dan semua para nabi, baik Nabi Muhammad SAW, baik Nabi Isa atau Yesus, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain, semua mengajarkan tentang Tuhan itu esa. Tuhan itu satu, tiada Tuhan yang lain selain Dia. Makanya Nabi kami menyebutnya satu ayah, maksudnya ajarannya tauhid sama. Sebagaimana kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim, Abraham tidak mengajarkan anak keturunannya itu menyembah dua Tuhan atau Tuhan itu lebih dari satu, tidak ada. Hanya berbeda dalam segi syariat, tata cara ibadahnya. Tujuannya apa? Al-Quran menyebutkan fastabiqul khairat, agar mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan, tata cara ibadahmu dulu seperti apa, lakukan, berlaku pada masanya. Begitu juga ajaran penutup Nabi Muhammad SAW yang berlaku untuk seluruh umat manusia, maka itulah syariat yang wajib dijalankan. Nah, begitu kaidah memahaminya. Ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa muslim bukan? Muslim. Dia orang yang tunduk patuh terhadap segala perintah dan ketentuan Tuhan. Al-Quran mengkonfirmasi demikian. Apakah Bible juga mengkonfirmasi demikian? Ternyata Bible sendiri mengkonfirmasi demikian. Yesus tidak membawa agama Kristen. Yesus tidak membawa ajaran baru. Memang Kristen ajaran yang muncul kemudian. Yesus sendiri mengajarkan menyembah satu Tuhan. Itu disebut sebagai milah yang hanif. Di dalam Islam disebutnya milah yang hanif, itu disebut juga sebagai milah Ibrahim atau milah dinul Islam, agama yang benar, agama tauhid. Berkaitan dengan syariatnya, di situ dinul Islam nanti bisa jadi berbeda, cara beribadahnya berbeda, namun kembali menyembah satu Tuhan. Begitu penjelasannya. Makanya dikonfirmasi di kitab Anda, di Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia tunduk patuh kepada Tuhan, hidupnya penuh doa, ratap tangis dan air mata. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan karena kesalehannya maka doanya didengar oleh Tuhan. Itu Yesus. Nah, di dalam Yohanes 14:27 dikatakan apa setelah semua dia sampaikan, bahwa damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian. Yang ditinggalkan oleh Yesus adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam bahasa Arabnya sebagai salam. Makanya Bible Anda yang menggunakan bahasa Arab, salaman atruku lakum, salam damai sejahtera aku tinggalkan untuk kalian semua. Ternyata Yesus mengajarkan ajaran damai sejahtera yang dikatakan Islam sebagai salam atau Islam. Begitu. Iya teman-teman, mohon maaf ya, saya jangan dibully ya, saya memang mau belajar tentang Islam, jadi ya mohon bimbingannya dan jangan dibully, karena memang seperti yang saya bilang, saya memang sudah tertarik. Cuman di sini poinnya, kalau di agama Kristen kan Yesus itu kan mati karena penyaliban sebagai kurban untuk penebusan, begitu ya Bang, dan bangkit dari kematian dan naik ke surga, serta kan akan datang kembali ke bumi untuk mengasihi dan menjemput. Nah, kalau nanti seandainya itu sudah janjinya seperti itu. Nah, kalau di umat Islam itu siapa Bang nanti yang akan datang? Apakah ada ayat yang menyebutkan bahwa nanti akan ada datang, atau itu tergantung? Jadi gini, saya kan bukan termakan oleh doktrin ya. Saya tahu kalau doktrin itu sudah dari kecil, sama seperti saya ketika saya sudah belajar ilmu agama Islam, meskipun saya oten dari mulai kecil sampai sekarang saya masih terbawa-bawa. Kadang kalau kita
lihat-lihat di Instagram, apa yang kita lihat, kita suka lihat lagi begitu. Jadi alam bawah sadar kita itu memang suka melakukan hal-hal itu, dan saya sadar akan hal itu. Begitu Bang. Nah, apakah di Islam itu ada yang akan datang menjemput dan dijanjikan seperti yang di agama Kristen? Siapa itu? Atau orang Islam itu nantinya seperti yang saya juga ini, saya baca-baca begitu ya, dan saya dengar, matinya orang Islam itu sudah dijanjikan surga, seperti apapun orang Islam itu begitu. Dan termasuk orang Islam yang tidak baik atau bagaimana gitu. Karena ya saya bingung begitu maksudnya. Karena tidak ada di situ, saya cari sendiri ya, bukan saya tanya. Tidak ada ayatnya atau tidak ada suratnya bahwa nanti akan ada datang lagi ke bumi menjemput kita sebagai umat. Begitu. Bagaimana itu Bang? Iya, baik, terima kasih. Nanti gini Bang caranya, kalau mau ada pertanyaan jangan terlalu banyak, nanti biar kita penjelasannya nggak banyak, nanti abangnya nggak pegel juga nungguin. Gitu ya. Enggak. Satu-satu. Karena ini Bang, iya. Ibu aja Bang. Karena saya itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang ya. Ini saya ini aja. Iya, nggak apa-apa, aman. Iya. Terserah ya, saya mau dibully atau dikata-katain. Karena dalam hati saya memang terus terang, ketika saya mendengar Al-Quran, sekali lagi saya serasa seperti, bukan hipnotis ya, tapi hipnoterapi. Hipnotis sama hipnoterapi itu berbeda. Betul. Hipnoterapi itu menenangkan, menyejukkan. Jadi kayak contoh nih, saya nggak bisa tidur mendengarkan suara Al-Quran, itu tiba-tiba enak. Siap. Begitu. Nah, makanya saya pengen tahu begitu. Terus dan bukan karena seorang wanita juga, meskipun saya pernah dekat sama salah satu wanita Muslim yang sekarang sudah tidak dekat lagi gitu maksudnya. Tapi memang dari kecil saya maunya begitu gitu Bang, maksudnya mau tahu lebih dalam lagi, tapi kemana begitu. Dan kalau andai kata jangan dimundurin lagi pembahasan. Nanti mau jadi seorang Muslim pun itu juga bagaimana, nanti tolong dijelaskan sekalian, karena jam 6 saya sudah mau ada ini lagi gitu. Sekalian aja Bang. Siap. Aman kok. Kita fokus aja yang diskusi. Kita sama-sama berpikir positif. Gitu. Ya, reaksi orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita maklum saja reaksi setiap orang ya. Nah, baik. Di dalam kitab Anda disebutkan memang Yesus itu akan datang kedua kalinya kan gitu. Dan saya terima kabar itu. Kenapa saya terima kabar itu? Al-Quran juga menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu la'ilmu lis-sa'ati falatamtarunna biha wattabi'uni hada siratum mustaqim. Di sini mengabarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang nanti sebelum kiamat. Al-Quran mengkonfirmasi kedatangan Nabi Isa nanti, bahwa dia itu sebagai tanda kiamat itu sudah dekat. Dijelaskan oleh Nabi kami dalam hadisnya bahwa Nabi Isa akan datang, akan turun, yang di sebelah kiri kanannya ada malaikat, ditemani oleh 2 malaikat. Bahkan disebutkan Islam lebih detail lagi, akan turun di menara putih masjid di waktu subuh. Itu dijelaskan di dalam hadisnya ya. Nah, di situ dia turun dan dia sholat bersama Imam Mahdi. Dia turun. Kedatangannya ini dia tetap manusia Bang. Dia bukan Tuhan. Kedatangan Nabi Isa kedua kalinya, dia tetap manusia, bukan Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang Nabi Isa justru di dalam literatur Islam diselamatkan dari kekejian pembunuhan terhadap Nabi Isa. Karena waktu hidupnya Nabi Isa, ketika mengajarkan menyembah Tuhan yang benar, ujian dan cobaan terhadap Nabi Isa itu begitu banyak, sehingga dia berusaha untuk dibunuh dan disalib. Makanya Allah menyelamatkan Nabi Isa dari hukuman itu, diangkat ke hadiratnya. Nabi kami menjelaskan dia berada di langit kedua sampai detik ini. Dia tidak sampai dibunuh, dia tidak sampai mati. Nah, berarti hanya kan di dalam keyakinan Kristen tidak mati Bang.
belum mati. Nabi Isa alaihissalam dijelaskan sampai hari ini posisinya belum mati sebagaimana mati manusia pada umumnya. Kalau iman Kristen meyakini Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, kan gitu. Tapi kan naik ke surga dia, Bang. Nanti akan datang kembali ke bumi. Mohon maaf ya teman-teman, itu kan sudah tertulis. Saya boleh diselesaikan dulu. Iya, Bang. Oke, baik. Ya, itu tertulisnya begitu. Dan berkali-kali Yesus bahkan dia mengatakan ketika di dalam kitab Anda, mulai hari ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu Yesus mengatakan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia tetap manusia. Oke, baik. Kita kembali, saya coba ngasih pemaparan lagi dari literatur Islam ya, sebelum kepada pemahaman di kitab Anda. Nah, makanya di situ Al-Quran menyebutkan wala yusod dan di surah Az-Zukhruf ayat 62 itu di ayat berikutnya ya. Wala yusoddannakum syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam Islam dijelaskan bahwa Nabi Isa itu manusia nanti yang akan turun kedua kalinya. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dia itu akan mematahkan salib. Maksud penjelasannya apa? Para ulama menjelaskan konsep doktrin tentang penyaliban Nabi Isa, penuhanan Nabi Isa, bahkan penebusan dosa Nabi Isa itu akan dibantah oleh beliau nanti. Karena dia memang anak manusia. Dia diselamatkan. Dia doktrin tentang penyaliban itu akan dihilangkan. Karena Al-Quran mengabarkan Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Nah, itu kedatangan dia kedua kalinya. Makanya kamu jangan sekali-kali dipalingkan oleh setan. Karena setan itu menyesatkan manusia. Oke, segini dulu penjelasan di dalam Al-Quran. Al-Quran mengimani kedatangan Nabi Isa tetap akan datang kedua kalinya, namun dia tetap manusia dan dia akan meluruskan kesalahpahaman manusia. Nah, saya izin masuk ke dalam kitab Anda. Al-Quran berpesan bahwa kalian itu jangan dipalingkan oleh syaitan. Jangan dipalingkan oleh iblis. Nah, sekarang di dalam kitab Anda, Yesus sama sekali tidak menghendaki dia itu dibunuh. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 8, Anda baca dari 40 sampai 44, di situ sedang menjelaskan bagaimana kamu itu mengikuti kehendak Elohim, kehendak Tuhan atau kehendak iblis. Karena kata Yesus, yang ingin engkau lakukan adalah berusaha membunuh aku dan engkau mengikuti keinginan Bapakmu. Cuman di situ Yesus mengkonfirmasi bahwa iblislah yang menjadi bapakmu dan engkau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis pembunuh manusia sejak semula. Artinya berusaha membunuh Yesus, pembunuhan terhadap Yesus sebenarnya adalah kehendak iblis. Makanya Al-Quran menyampaikan janganlah engkau dipalingkan oleh setan. Nah, sekarang bagaimana? Kata Yesus masih di pasal yang sama, jikalau Elohim adalah bapakmu, jikalau Allah adalah bapakmu, engkau akan mengasihi aku. Kata Yesus, ternyata jikalau Tuhanmu Elohim yang benar, bukan untuk dibunuh Yesus itu, tapi untuk dikasihi. Itu dulu poin yang perlu Anda ketahui. Karena Tuhan yang benar menyampaikan bahwa sangat membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Di dalam kitab Anda Amsal 6, 16, 17 di situ dikatakan 6 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci di dalam hatinya. Mata yang sombong, perilaku yang sombong, dan penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah. Ternyata kalau kita rujuk kitab Anda sendiri, bahwa Yesus memang tidak dikehendaki untuk dibunuh. Karena Yesus bukan manusia yang bersalah.
tapi Yesus manusia yang tidak bersalah namun difitnah untuk dibunuh, dituduh dia itu manusia yang bersalah, kan gitu. Bahkan dia dituduh sebagai hasil zina, maka tidak selayaknya dia dibunuh, tidak selayaknya dia dihukum. Namun yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Itu menurut pernyataan Yesus. Sekali lagi, menurut pernyataan Yesus. Oke? Ya, memang Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, Bang. Yesus itu firman. Saya tahu, saya sudah mencari dari berbagai sumber, dari semua sumber, dari mulai zaman The Dark Age of Clarung dan lain sebagainya sampai terjemahan Injil ke dalam bahasa Indonesia. Justru malah banyak yang di-cut, banyak yang karena menyesuaikan dengan kebudayaan kita begitu, Bang. Memang saya masih bimbang, masih belum tahu ya. Dan kenapa ya teman-teman yang di Islam itu ketika saya ada beberapa kali bertanya atau apa, bukan di sini maksudnya, entah itu di mana, itu malah dicaci, dicemooh begitu. Sementara keyakinan seseorang itu kan tidak bisa dipaksakan. Ya oke, mungkin kalau nanti saya akan masuk ke dalam Muslim dan belajar lebih dalam lagi begitu, itu kan bukan karena ajakan atau bukan karena apa, itu karena dari hati saya begitu ya Bang ya. Nah tapi kenapa kebanyakan orang Muslim itu saling hujat, Bang? Itu kan juga bukan mengajarkan agama cinta kasih seperti itu, Bang. Bukan agama kasih yang harus mengasihi dan baik-baik. Izin sebentar, ini perlu saya potong sedikit. Maaf, Bang Yohanes ini saat ini Kristen apa Muslim? Saya Kristen, Bang. Saya dari kecil Kristen. Menurut Yohanes, dari tadi diskusi di sini, saya Muslim apa Kristen? Sama Abang Muslim? Muslim. Di mana saya menghujat Bang Yohanes? Atau kami di sini saling menghujat? Saya menghujat Bunda Rahma, Kara Istar, di mana? Gini Bang, kalau yang namanya orang Kristen, terutama saya ya Bang, saya nggak mau buka open camp ya, karena memang kalau saya open camp ya kelihatan. Maksudnya dari segi face, mungkin karena saya orang Batak gitu ya Bang ya, kan udah kelihatan lah kalau saya bukan. Maksud saya gini Bang, jadi kan saya bilang tadi, melihat keyakinan itu jangan dilihat dari orangnya, tapi lihatlah dari apa yang tertulis ajarannya gitu loh. Begitu. Kalau saya niat menghujat Bang Yohanes, mungkin dari awal tadi saya udah berusaha menghujat. Kalau Anda katakan kenapa umat Muslim suka saling hujat? Sudah menghujat saya tadi. Hah? Abang sudah menghujat saya tadi di awal. Bahwa saya apa hujatan saya? Loh. Aduh. Oke, baik. Nah, gimana? Ternyata Anda menuduh saya menghujat. Kamu tahu nggak? Tadi saya sampaikan, mohon maaf, saya akan menyampaikan kenyataan ajaran Islam mungkin akan pahit didengar, bener nggak? Iya, saya kan, abang kan sudah bilang dari awal kan. Nah, tersinggung. Sebentar, saya bilang maaf nggak? Saya bilang enggak, sebentar. Saya nggak bisa juga. Saya bahkan saya sampai detik ini perut lapar pun saya tahan. Saya berusaha melayani Anda berbicara. Saya tadi katakan di dalam Islam itu sudah ada ajaran yang jelas pembatasnya. Kami disebut Muslim, di luar Muslim sebagai kafir. Muslim dengan kafir itu sudah jelas pembedanya. Ketika orang kafir, maka posisinya dia itu berdosa kepada Tuhan. Nah, ketika Anda posisinya saat ini sebagai kafir, maka posisinya Anda sebagai berdosa. Jadi tadi saya berusaha sampaikan baik-baik. Maksudnya itu saya pendosa karena saya menjadi seorang Muslim, begitu Bang? Anda berdosa posisinya karena Anda posisi di dalam sebagai seorang kafir. Ketika tadi membahas tentang memegang mushaf Al-Quran. Iya betul. Begitu. Iya betul. Kan di awal tadi. Enggak, saya enggak gimana gitu. Enggak gimana. Saya kan mau tahu juga. Iya. Saya kan awam ya Bang ya gitu. Nah, kalau begitu, kalau begitu berarti yang mengedepankan negatif thinking siapa di sini sekarang? Saya itu tidak
mengatakan negatif thinking. Ketika saya mau belajar, makanya saya kan kalau saya tidak saya ada berusaha saya berusaha baik-baik tadi install TikTok ini Bang, karena dari YouTube ya Bang. Makanya saya tetap berpikir positif sama Anda, saya tetap berpikir positif, nggak pernah saya kedepankan berpikir negatif. Bahkan ketika tadi saya menyampaikan mungkin ini akan menyinggung perasaan Anda, tapi saya izin sampaikan karena ini ajaran Islam tegas. Ada pembeda antara mukmin dan kafirun. Begitu. Orang mukmin posisinya ketika ada aturannya di dalam bagaimana memegang mushaf Al-Quran. Kalau masalah orang kafir tidak diikat dengan aturan karena posisinya memang dia itu sebagai inna syirka ladulmun adim. Orang musyrik itu orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka sudah di dalam kesesatan. Hukum dosanya itu sudah ada tersendiri gitu. Itu begitu maksudnya. Kembali makanya kita bahas. Ayo apa yang Anda pertanyakan saya sampaikan. Ya tadi udah sedikit banyak sudah terjawab karena berarti kan saya sekarang sudah mengambil garis besarnya. Mungkin saya salah dibenarkan. Jadi agama sebelum Islam itu kan sebenarnya agama Kristen itu kan datang lebih dulu sebelum Islam. Saya yang tanya-tanyakan tadi kan saya masih ingat ya Bang, bahwa agama sebelum Islam itu kan apakah dia akan masuk neraka semua menurut ajaran Islam. Jadi poinnya tadi yang pertama adalah tidak, karena sesuai dengan ajaran karena mungkin ada Nabi Adam atau Nabi apa, saya belum dan itu termasuk ajaran Islam, berarti Islam itu sebagai penyempurna begitu Bang atau bagaimana? Terus tadi itu karena ya Allah saya pegang Al-Quran, teman saya itu kentut, malah Al-Qurannya dipegangkan ke saya, ya karena saya pendosa, dikatakan tanda kutip pendosa ini dibilang pendosa sebagai saya seorang non muslim begitu Bang. Itu ya Bang ya. Terus yang kan tadi, tiga sebenarnya saya tidak akan mengulang lagi. Ya, terus tiga tadi itu yang datang, siapa yang datang dan ayatnya siapa ketika nanti agama Islam itu di akhir zaman begitu ya, yang datang ke dunia ini. Kalau di kami itu kan ada yang itu tadi Abang tahu, berarti di Islam itu tidak ada begitu. Itu tergantung bagaimana pribadi orang itu berbuat atau berkelakuan baik atau tidak. Begitu berarti Bang. Udah itu aja. Nah, saya kan tanya untuk closing karena saya juga mau ada rapat setelah ini. Untuk saya belajar agama Islam dan mendalaminya lebih dalam, sebelum saya mau masuk ke dalam agama Islam, terus terang saya tertarik, saya harus kemana? Dan untuk menghilangkan rasa saya izin, saya kemana? Baik. Dan itu aja. Baik. Ketika tadi Anda menanyakan tentang ajaran sebelumnya, saya paparkan juga berdasarkan dalil. Maaf, Bang Yohanes menyimak nggak? Saya menyimak. Tapi saya nggak tahu Bang, dalil-dalil yang Abang sebutkan kan saya bukan muslim. Jadi saya cuma tahu bahasa Indonesia. Betul. Saya nggak tahu itu Bang. Betul. Tapi Anda pahami kan ya? Iya, saya pahami. Saya catat malah Bang. Saya bawa ballpoint loh Bang sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Poin-poinnya ya, artinya kan begini. Makanya saya sampai sampaikan Nabi kami itu menjelaskan bahwa para nabi itu mereka itu satu ayah, maksudnya satu ajaran tentang keesaan Tuhan, disebut sebagai agama tauhid, agama yang hanif, bahkan juga disebut Islam nanti penjelasannya. Nah, namun beda ibu berkaitan dengan syariat, tata cara ibadahnya mereka berbeda. Tata caranya ibadahnya. Contoh kalangan bangsa Yahudi ada cara ibadahnya. Mereka ada sholat, praktek sholatnya beda. Tapi sama, dia menyembah Tuhan yang sama. Begitu loh memahaminya. Maka mereka itu di dalam kaidah Islam, ajaran Islam, semuanya muslim. Karena mereka semua berserah diri kepada Tuhan. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, ketika pelakunya disebut muslim, maka dia itu adalah Islam. Begitu. Nah, Islam ini, turun kalimat Islam terakhir memang di dalam Islam, ajaran Islam, dalam bahasa Arab. Di surah kelima ayat 3. Di akhir ayatnya bunyinya demikian gitu. Nah, begitu. Makanya Nabi Isa atau Yesus tidak mengajarkan Kristen. Dia mengajarkan menyembah satu Tuhan. Nabi Musa mengajarkan menyembah satu Tuhan. Semua nabi mengajarkan menyembah satu Tuhan. Dan diajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan itu. Islam, nabi penutup, Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir, tentu diajarkan sama, menyembah satu Tuhan
berikut juga dengan syariat-syariatnya yang sudah sempurna, cara ibadahnya sampai sekarang. Begitu Bang Yohanes. Iya. Oke. Kasih yang lain juga ya. Saya sampai lapar dari tadi ditahan, saya izin makan dulu ah. Terus Bang, satu lagi dong Bang, satu lagi aja Bang. Karena mungkin kan penjelasan yang lain mungkin tidak akan senyaman karena sudah nyaman begitu penjelasannya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti nunggu Ustadz Alif makan. Ini aku kasih pembanding aja. Kalau iya, nih kalau seandainya di sini ada teman-teman yang sudah mualaf, itu saya pribadi kan bapak saya kan Romo Pendeta ya. Itu seandainya nanti saya dikucilkan dari keluarga, terus saya dibuanglah intinya begitu, saya tidak dianggap atau bagaimana begitu, pasti itu akan terjadi seperti itu. Itu bagaimana itu ya? Terus saya mencari untuk belajar itu kemana gitu? Karena kan kalau yang namanya belajar gimana ya? Maksudnya saya ya hati, pikiran, logika itu tidak bisa Bang gitu maksudnya. Ya, alhamdulillah itulah kenapa Allah mengizinkan kami menciptakan sebuah yayasan apologet Islam Indonesia yang pergerakannya untuk sekarang fokus di TikTok untuk membantai syubhat dan fitnah dan untuk mendakwahkan tentang kebenaran Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini dalam banget maknanya untuk frasa kedua, mendakwahkan Islam dengan kebenaran Islam yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Kami memfasilitasi untuk orang-orang yang atas izin Allah melakukan prosesi pensyahadatannya via kami gitu, sehingga kami memberikan pengajaran-pengajaran Islam dasar nanti di dalamnya ketika sudah bersyahadat gitu, dan itu pun kami mudahkan dengan DPW yang ada. Misalnya Brother Yohanes ini ada di Surabaya, nanti API Dewan Perwakilan Wilayah Surabaya akan memberikan pengajaran untuk Akhi Yohanes, tergantung Akhi Yohanes, untuk Bro Yohanes gitu. Saya di Banyuasin Bang, di Sumatera Selatan, tapi memang lagi dinas di Surabaya. Oh mantap ya. Jadi kalau misalnya mau bebas jadinya di online, kami menyediakan setiap pada maghrib sampai pada isya itu di roomnya Ustadz Arif Hakim Rahman gitu. Kalau yang offline-nya nanti ada DPW API yang akan memberikan penjelasan gitu. Saya masih ingin berdiskusi, tapi waktu saya sudah ada mau meeting Bang. Oh nggak apa-apa, ini aku cuma ngasih poin yang ditanyakan aja karena jawabannya singkat-singkat kok. Lalu kemudian kalau pengajaran DM Ustadz Alif, nanti kita akan arahkan tempat-tempatnya. Terus kalau misalnya diusir oleh keluarga, alhamdulillah kami pun atas izin Allah sudah menyediakan, iya itu. Kami pun setiap wilayah-wilayah itu kami sudah menyediakan tempatnya untuk mualaf-mualaf bernaung sementara sampai Allah mengakhiri ujian yang diberikan gitu. Karena Al-Ankabut ayat 3 sampai 4. Bukan janganlah kamu bilang kamu beriman padahal kami belum mengujimu, kayak gitu. Aman my bro. Kalau di TikTok ini apa bisa DM ya? Saya baru install soalnya karena mau belajar. Oh, bisa banget ini. Bisa DM tadi Ustadz kesayangannya Bre Yohanes ini, Ustadz Alif itu di DM minta ininya. Maaf, nanti Bang, kita pernah main TikTok soalnya Bang. Saya baru download hari ini. Aku juga. Ya, Bang. Saya sayang banget padahal TikTok udah dari 2001 loh. Iya, Iya Bang. Terima kasih Bang. Saya close dulu ya. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti di follow dulu ya sebelum DM. Aduh, dia sudah pergi. Nanti di follow dulu ya sebelum DM. Oke. Alhamdulillah ikhwan ya. Memang kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Oh, ganti nama akun dia jadi sayangku. Alhamdulillah. Ya sayangku, selamat sore sayangku. Sayangku, selamat sore. Ya, aku benci gue. Apa tuh? Masak, Mami. Masaklah. Sayangku.
Nah, mute aja dulu, ntar juga ini. Assalamualaikum Bang Kiki, Bang Kores. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thomas kaget. Siap, Memang udah siap. turun ya si Yohanes sudah turun. Iya, untung gak ketemu Bunda Rahma. Nanti Yesus Tuhan bukan, Yesus Tuhan bukan gitu-gitu sama Bunda Rahma. Kasihan. Gak juga lah, Aki. Jempol kakinya Tuhan juga. Jempol kakinya Tuhan juga. Ya Ikhwan ya yang di YouTube Traditional Comment Center, demikianlah sore kita yang teduh dan ceria ini. Alhamdulillah tadi kita sudah menggetok Pak Robert Bendur sehingga dia merasakan kebenaran dari argumen terbaru Kores. Dan tadi juga ada Yohanes Vincent ya yang alhamdulillah Allah berikan hidayah sehingga beliau sedang menapaki langkahnya di masa depan untuk segera memeluk Islam. Kita doakan semoga Allah mudahkan dan menjegerakan. Amin amin Allahumma amin. Amin ya. Ya Allah. Yuk, aku tutup dulu dengan doa kafaratul majelis sore yang indah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu umma. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antara mereka itu ada juga ya, bahkan banyak yang takut. Kalau seandainya saya syahadat, saya begini dan begitu, dia nggak berpikir ya bahwa kalau dia lebih takut kepada duniawi ya, keadaan duniawi. Akhirat itu kekal dalam neraka loh. Pertimbangannya gimana ya kalau saya tidak diini sama orang tua, kehidupan saya begini. Padahal kehidupan akhirat surganya Allah itu kekal. Gak apa-apa lah di dunia menderita dulu ya teman-teman kalau dijauhi keluarga. Dan mudah-mudahan saudara yang mu'alaf ini menjadi sebab musabab keluarganya yang lain bersahadat kan. Amin. Ini Bang B, ini muslim apa Kristen Bang B? Gabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit saya mau nanya ke Bang Kores nih kayak dia semalam. Itu gimana Bang kata Allah dari congol pesawat Bang, benar Bang? Apa? Kata Allah ya, dapatnya dari congol pesawat. Betul. Yang Congol? Pesawat yang Bu Diazali kemarin. Apa benar itu? Apa itu? Moncong pesawat sini hujan. Oh iya, jadi dia pernah melihat lafaz Allah ada di pesawat gitu. Kemudian ada terjemahannya di bawah, Allahnya itu tidak Allah lagi tapi God gitu. Nah itu aku jelasin aja karena kalau dalam mungkin yang punya pesawat itu saking menghargainya lafaz Allah, maka ketika di terjemahan yang bahasanya bahasa-bahasa kafir diganti aja jadi God gitu. Keren kan? Yahudi kan kalau ada ketemu kata YHWH diganti Adonai gitu. Kalau Muslim ketika ada nama Allah diganti menjadi God. Anjay, keren. Itu. Jadi Allah lebih tinggi dari YHWH ya. YHWH itu gelar buat Allah. Mentoknya. Mantap. Sayang Muslim apa Kristen sayang? Enggak. Ini Bunda Rama udah langsung aja ini nih. Penggoda iman Karisteng nih. Iya, tahu aja tuh Kores tuh. Tadi udah naik. Iya, itu bahas yang tadi malam itu yang jadi Pak Pendeta Budi Asali bawa contoh Allah itu Tuhan itu gambar pesawat gitu, pesawat di Arab gitu. Yuk lanjut ah. Iya, Pak Bang Kores gimana nih? Boleh saya bertanya gimana nih? Tadi nggak dijawab, gimana dong kita bisa mengerti gitu loh. Jangan dulu. Bunda Rahma silakan Bunda Rahma. Silakan Pak, silakan mau diskusi mau apa?
Enggak, ini bukan mau bertanya, mau menghujat. Silakan Bunda Rahmadi. Jadi Kok menghujat? Gimana ya? Belum nanya udah menghujat bilang gimana nih? Jangan menghujat, Pak. Kebiasaanmu. Apakah hari ini kamu nggak menghujat? Yo, silakan. Jangan begitu dong. Kayak aduh. Lah iyalah. Justru Kami kalian kayak ngadi-ngadi. Justru yang kalian yang menghujat kok malah saya dibilang menghujat. Oh, di Yang boleh mana? aja, Pak. Oke, udah silakan Bunda Rama sama ini. Belum juga nanya udah dibilang menghujat. Saya hanya bertanya kan apa perbedaan? Apa yang mau kau dengan tanyakan? Ya, silakan. Apakah itu menghujat? Ya tidak lah. Padahal saya hanya bertanya apa perbedaan Ars dengan Ka'bah? Hah? Loh. Seharusnya dijelaskan bukan dibilang menghujat gitu loh, Bro. Oke, di sini. Udah. Jangan curhat, jangan cengeng. Nah, kalau di Ars itu ada di dalam Al-Quran ya. Allah bersemayam di atas Ars. Ars itu bukan tempat, tapi kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jadi dalam Bible pun ada Ars. Cuma karena Bible sering diedit, dirubahlah itu kata Ars. Ka'bah itu hanya kiblat, Baitullah, rumah Allah. Hanya kiblat, arah. Suaraku kecil ya. Apa lagi Bang? Udah, penggoda iman, itu jawabannya. Kau terima atau tidak? Silakan. Bagi saya balik tanya ya, kenapa? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan Bang? Kalau cuma hanya Sejak bayi. gimana mau Sejak orang dalam- mengerti? Biar kita- Emang kamu bersahadat? Sebentar, urgensinya apa? Emang kamu bersahadat? Hingga Bukan harus urgensinya. detail mungkin kita. Bukankah Quran ini untuk Ngapain semua kok? umat? Kan kita udah jelaskan dasar permukaannya. Kamu mendetail sedalam-dalamnya buat apa juga sih? Kamu Artinya mengkaji. begini, apakah Quran ini untuk semua manusia? Iya. Litubayyina linnas. Nah, Litubayyina linnas. ya makanya Petunjuk, kita pertanyakan gitu loh. Lah iya litubayyina linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, Wa ma jika kalau arsalnaka seluruh illa manusia, kenapa harus dibatasin gitu loh? Cerewet sekali kau. Kau mau ribut apa mau diskusi? Ya bukan cerewet tadi, cuma hanya jawaban begitu. Apa Ya kan? apa urgennya? Terus? Coba? Gimana? Terus Ya urgennya kamu meminta jawaban apa? Terus kamu minta jawaban apa? bukan saya minta jawaban, tapi kan di situ dikatakan ars itu sebuah ciptaan, berarti sebuah makhluk. Jadi terus bukan tempat dong. Artinya apa? Apa bukan tempat? Kan gitu. Iya, bukan tempat. Allah itu tidak bertempat. Yang namanya Hanya ciptaan itu itu kan ada makhluk. Jadi terus Kekuasaan Allah itu. kekuasaan apanya? Kekuasaan ciptanya. Gitu loh, Di Bible pun ada agak ars jelas itu. lah untuk menjelaskan. Gitu maksud saya. Urgensinya apa? Kamu tahu untuk apa sih? Artinya bukannya Kita kecilnya, cuman gini. Sebentar, enggak sebentar. menurut saya kalau cuma hanya kuasanya, padahal itu ciptaan kan gitu loh. Sebentar. Biblemu aja kok nggak imani kok. Data-data di Biblemu kok nggak imani. Kenapa kok ngotot tentang ars? Maksud saya, kenapa sih jawaban kalian itu nggak pernah artinya memuaskan gitu loh. Memang kami ada di sini untuk memuaskan kau. Artinya bagaimana sih kalian mau mengislamkan orang kalau hanya jawaban seperti itu kan gitu loh. Nggak usah kau macam kau. Biblemu aja kok tidak imani. Ada satu namanya Yohanes Vincent mau bersyahadat. Gitu. Dia tinggal nanya bagaimana caranya berhubungan sama orang tua kalau diusir gitu. Gitu, korek. Artinya coba dulu islamkan dulu saya. Bagaimana saya? Akan gitu. Enggak, oke Bagaimana kalau cara kita percaya? oke gini. Gue terangkan begini. Islam ada itu sebagai pembeda agama-agama terdahulu gitu. Salah satu contoh yang paling kontras antara Islam dengan agama-agama yang lain adalah
hanya Islam yang Tuhannya tidak mampu digapai oleh penglihatan mata selama di bumi. Hanya Islam. Sedangkan Tuhan yang lain semuanya bisa kelihatan. Sehingga di dalam Islam dijelaskan di Al-Maidah ayat 17, segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Artinya semua Tuhan di agama lain selain Allah yang ada bentuknya, yang bisa dilihat oleh mata, itu berhala. Itu penggoda iman. Sekarang tinggal dari lunya gitu. Apakah lu ingin mengikuti perspektif Islam, bahwasanya lu mau menyembah berhala seumur hidup, atau menuju kepada kebenaran Islam, yang dimana Tuhannya adalah yang maha benar, yang tidak mampu digapai penglihatan mata selama kita di bumi. Begitu. Oke, kita kasih tahu dulu tentang ars. Ars itu di surah Al-A'raf ya, surah Al-A'raf itu. Yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Nah, makna dari surah Al-A'raf itu tafsirannya ya, sesungguhnya Tuhan kalian wahai sekalian manusia, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada dari tidak ada menjadi ada dalam waktu 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Maksudnya itu tinggi dan berada di atasnya dengan hakikat istiwa, itu bersemayam yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Dia masukkan siang dan malam sehingga menutupnya dengan itu, maka cahaya itu pergi, dan dia masukkan siang pada malam sampai kegelapannya pergi, dan masing-masing dari keduanya mengejar yang lain dengan cepat dan terus menerus. Dan dia zat yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang dalam keadaan tunduk kepadanya. Dia yang mengendalikannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Makhluk-makhluk itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Ketahuilah, bagi Allah hak kekuasaan menciptakan semuanya dan menetapkan semua ketentuan Allah. Menetapkan semua. Allah Maha Tinggi, Maha Agung, lagi Maha Suci, dan dari setiap urusan kekurangan penguasaan semua makhluk secara keseluruhan. Jadi maksudnya gini, Allah itu segala-galanya, maha segalanya. Nah, saya menuntut, coba kau jelaskan di Biblemu yang menerangkan tentang Yesus itu apa sehingga kau menuhankan dia. Dari mana kau meyakini kalau Yesus itu Tuhan? Coba tunjukkan apa kebiasaan Yesus. Iya. Oke. Di situ kan dikatakan bahwa ars itu juga ciptaan. Di surat Hud ayat 7 kali itu ya, surat Hud nomor 7. Ars itu ciptaan. Itu yang saya pertanyakan. Oke, gini. Apa perbedaannya dengan Ka'bah? Kita sudah jelaskan dengan tafsiran-tafsirannya. Terus mau apa? Kau terima atau enggak masalah bagi kami ya. Sekarang saya tanya, mana apa kekuasaannya Yesus? Coba tunjukkan data di Bible, di mana Yesus berkuasa. Apa yang dikuasai Yesus itu sehingga kau tuhankan dia? Apa yang menjadi persyaratan? Persyaratan apa yang dimiliki otoritasnya Yesus menjadikan dia Tuhan? Apa? Otoritasnya aja, kekuasaannya apa? Nah kan gitu. Ya apa itu? Apa otoritasnya Yesus? Ya, otoritasnya ya penguasa surga bumi. Mana membangkitkan manusia. Mana datanya itu? Manusia. Lah kok data lagi kan panjang. Tapi gimana ini ciptaan kok bisa jadi tempat bersemayam? Berarti kita cuma dengar congormu, cuma dengar congormu. Kita mau data. Saya kasih data ya. Kalau nggak terima, di saat jawabanmu harus saya terima. Apalah ini seperti ini diskusi. Sebentar, kan saya pakai data. Kau mana? Pakai data gimana ya? Emang dia penguasa. Ya pengusaha apa yang dikuasai? Bunda kayu. Perkataan sendiri loh langsung, kecuali perkataan Nabi dia penguasa. Mungkin masih diragukan. Ini saya kasih data kau ya. Kisah para Rasul 2:33 dengar. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan. Jadi Allah itu adalah Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Yang memberikan napas dan hidup kepada semua orang. Yesus di situ nggak ada Yesus itu nol. Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, penggoda. Aku ini manusia, anak Maria. Terus kenapa kau tuhankan? Persyaratan apa yang dipenuhi Yesus sehingga kau bisa tuhankan dia?
Di mana akalmu? Yang di dalam Bibelmu itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah itu adalah Tuhan. Kenapa kau pisahkan antara Allah Bapa, Tuhan Yesus? Dari mana tuh ke pengajaran itu? Si Paulus Botal yang kau ikuti itu. Kau jelas kau tunjukkan data di Bibelmu. Yesus itu apa kekuasaannya Yesus? Tunjukkan pakai data. Buka. Saya kasih tahu, saya bersa buka. Saya kasih tunjuk data yang kau sebutkan. Jangan congor ya. Kalau cuma congor di atas sini, pakai data literasi bawah di sini. Data apa yang kau mau minta? Ya, data Yesus Tuhan. Di mana datanya Yesus itu Tuhan? Seharusnya otoritas Allah ini yang 20 tahun ini yang kalian sebutkan, apa otoritasnya selama Ini yang kau jawab dulu lah, biar ada apa, biar berimbang dua arah gitu kan. bisa Macam dijawab mana? buat terima, bisa jawabanmu harus saya terima, begitu. Enggak ada aku paksakan jawaban kami yang harus kau terima, kan tidak. Makanya kau jawab, jangan dengan congor dibilang bunda tadi, jawablah dengan data ataupun dengan dalil. Sebenarnya gitu yang loh. yang banyak congor itu tadi si bundanya bilang ars itu cuma bersemayam, masa ciptaan itu Bukan tempat ke bersemayam. situnya. Gini penggoda, ditanya di mana Yesus itu Tuhan. Kan logikanya Tolong tunjukkan aja, cuma datanya. hanya jawaban singkat, udah kami jawab. Loh apa Mana itu? mana jawabanmu, mana datamu? Datamu mana? Data apa? Memang Yesus penguasa surga dan bumi satu. Di mana? Di mana Yesus yang dia membangkitkan penguasa? manusia di akhir zaman dua. Di mana? Di mana? Apa lagi? Kapan? Kok kau imani itu? Itulah otoritas Tuhan. Kalau Otoritas Tuhannya kan bukan Yesus. Otoritas Allah selama 20 tahun apa pernyataan dirinya? Bukan itulah. Kenabian Nabi Muhammad. Cobalah, di mana datanya dulu? Macam Aduh, anak-anak aja ya kau. Bocor tipis, bocor orang, Wah, bocor halus. bocor halus. Udah lupa Mana dia? Mana dia? Kabur. Udah nggak bisa ini, dia nggak bisa diskusi dia. Coba lah Iya, kita Muslim Jadi ataupun ini Islam ya, menjawabnya gini Bunda. Bang, Kita yang ini menjawab nggak ada datanya. Kita untungnya. kasih data dulu. Kita kasih data dulu ya. Kita kasih data dulu 25, diskusi. 26, 27. Ars aja kamu cuma singkir. Tuh lah. Padahal itu pesan lo, ars itu ciptaan, tempat bersemayam. Jadi terus apa bedanya dengan Ka'bah? Ciptaan. Jelaskan dulu Bunda, jangan singgah-singgah. Bentar, Suaramu lancar. Oh, framing, aduh, Ini- orang gila. ini ya. data. Diturunin aja dulu ya. Nih, ini mute aja mute. Ini data. Coba tengok data ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan. Jadi Allah itu adalah Tuhan. Bukan Yesus Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia seolah-olah kekurangan apa-apa. Karena dia yang memberikan hidup dan nafas. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Allah itu adalah Tuhan. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Gak ada Yesus-Yesusmu itu. Kenapa kau paksakan manusia jadi Tuhan? Jadi kau itu gablek. Diminta data kau cuma congor. Kasihlah data kau. Pertanggungjawabkan itu imanmu. Kalau kau bilang Yesus Tuhan, tunjukkan. Persyaratan apa yang dipenuhi Yesus sehingga dia kau jadikan Tuhan apa? Apa karena dia diludahi, disalib? Masa sih Tuhan segitunya? Apa nggak ada cara lain kau untuk menjadikan Tuhan itu si Yesus? Mesti mati dulu, disalib, diludahi. Nggak ada di data-data di Bibelmu kalau Yesus itu Tuhan, bro. Baca baik-baik Bibelmu, baca ulang lagi. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi ini Allah adalah Tuhan.
Maka Yesus dalam Yohanes di Matius berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dalam Bibelmu itu kan Allah itu atau Bapa. Yesus bersyukur kepada Allah, Tuhan langit dan bumi. Kau paksakan. Yesus yang kau naikkan derajatnya. Tuhan Allah kau pensiunkan. Seolah-olah Allah ini hanya ban serep. Yesus kau angkat naik. Dasar. Di mute kasihan ya. Kalau kau pakai data baru dibuka mute-mu. Kalau cuma congor, aduh. Kiblat. Semua para nabi itu ya punya kiblat. Sujud menyembah punya arah kiblat. Kamu aja tuh yang aneh ya. Kristen itu yang aneh. Kiblatnya apa? Ada kiblatnya sih, Vatikan sana Roma. Itu kiblatmu kali ya. Jadi gitu ya, kalau kita minta data di mana data di Bibelmu Yesus itu Tuhan, atau apa sih kriteria apa yang dipenuhi Yesus sehingga kau Tuhankan Yesus itu, kriterianya apa sih yang kebisaan Yesus itu apa? Udah belum? Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Ya pakai data, silakan. Jangan data. Tuhan Israel itu tidak pernah menciptakan tempat bersemayamnya. Itu aja. Wah, kalau ada datanya? Tidak pernah menciptakan tempat bersemayamnya. Oke, kita kasih data ya. Kita kasih data ya. Di Bibelmu itu ada kata ars. Tuhanmu di atas ars. Coba kau baca Mazmur ya. Mazmur 478, baca itu Mazmur 478. Mazmur 47. Kau punya Bibel apa? Kau lagi di luar. Biasa alasan mereka tuh, saya lagi di luar nih, gak bawa Bibel. Coba baca Mazmur. Bentar Bunda, pengen tahu Bapaknya tadi Tuhannya tidak menciptakan tempat. Lah, bukankah Yesus juga ketika berdoa Bapa kami yang di surga? Itu aja perbedaannya, bro. Nggak usah dipaksain ya. Tuhan yang kami sembah tidak pernah menciptakan bersemayamnya. Berarti kau on itu ini. Aduh. Mana dia? Ini gini Bunda. Bentar, gini menarik. Saya kasih data dulu. Siap. Ya. Ini. Terjemahan lama ya, bahwa Allah memerintahkan segala bangsa. Allah bersemayam di atas arsy. Kesuciannya. Ini on. Mana dia? Kok kabur toh? Ini ars. Tetapi lembaga lain sering mengedit-edit, akhirnya dirubah. Ini terjemahan lama, kemudian terjemahan barunya dia rubah. Allah bersemayam di atas ya. Ingat ya teman-teman, di atas. Tidak dikasih lagi ars. Ini terjemahan baru yang sekarang mereka pakai. Allah bersemayam di atas. Di atas tahtanya yang kudus. Sekarang yang mereka pakai. Ini terjemahan lama ini. Setelah ini, di atas ars, dia ganti ini. Di atas tahtanya. Arsnya dihapus, arsnya diedit, dihilangkan ars. Oh, dasar kampret kau. Nggak paham Bibelnya, sok-sok. Mana tidak pernah Allah Israel itu di atas ars. Dasar. Ya, selamat ini aja siang. Ya, selamat sore. Itu kan gini, di dalam pemahaman Islam itu arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Bahwa Robbil Arsyil Adim. Jadi arsy itu makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar maksudnya. Nah, yang meliputi seluruh makhluk yang lain. Jadi makanya surga, neraka,
alam semesta, planet-planet itu semua berada di dalam ars, karena ars ini adalah makhluk yang paling besar, termasuk di dalamnya surga dan neraka. Nah, kalau Kristen, Tuhannya kan di surga. Ya, maka di situ jelas Tuhannya Kristen itu menempati tempat yang disediakan oleh Tuhan kami. Karena Tuhan kami menciptakan surga, tapi Kristen Tuhannya di surga. Nah, itu bedanya. Makanya kecil dia. Surga itu suatu tempat di mana surga itu berada di dalam makhluk Allah yang paling besar, yaitu ars tadi. Gitu. Nah, kalau dia mempermasalahkan tentang masalah tidak berada di tempat, sebenarnya saya lagi nunggu sih yang tadi. Saya ingin tahu mana ya yang pihak Kristen ada nggak di sini? Kalau memang dia mengatakan Tuhannya tidak bertempat. Bang Thomas masih dari Kristen? Karena sekte apa? saya membaca yang debater ini Muslim apa Kristen yang Ya, saya Kristen bang. Lagi nyimak nih bang, lagi nyimak. Gini. Makanya kalau kita baca contoh nih ya, saya baca ini siapa di sini? Ini teka-teki yang perlu diketahui. Anda buka di kitab Anda, nanti saya kasih tahu ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, di situ lalu duduklah yang lanjut usianya. Di sini siapa ini? Ternyata dia lagi duduk di kursi. Kursinya ada rodanya, berarti duduk di kursi roda. Rodanya ada nyala api, berkobar-kobar. Anda buka Daniel 7 nomor 9. Sejauh ini memang kawan-kawan Kristen meyakini bahwa itu maksudnya di sini Tuhan. Tuhannya lanjut usia, rambutnya sudah warna putih, terus dia duduk di kursi roda. Rodanya ada nyala api. Gimana? Kayak orang stroke aja. Kursi roda. Kok kayak stroke? Bang Thomas ini Islam apa Kristen ini? Oh, Thomas kaget. Iya. Ustaz. Iya. Mau daftar API katanya Ustaz Arif. Soalnya lihat tulisan Thomasnya aja kan nggak masih saya bertanya, tapi kalau begitu dilihat klik nama lengkapnya, nggak mungkin hotel namanya Thomas kaget. Oke, lanjut. Ya Ustaz Kolbu, ya langsung DM Ustaz Alif aja ya Ustaz Kolbu Insan. Baik Bang Kiki. Ya, itu yang debater ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Kalau saya izin ini ya, mau maghrib, maaf. Detik-detik ini. Siap. Saya izin di bawah dulu aja ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih atas waktunya. Ya, insya Allah nanti kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif itu Bang Thomas kaget mau DM Ustaz Alif ya. Ya, baik Bang, baik. Siap. Yang debater. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih Bunda Rama sudah naikkan saya. Bunda Rama, saya baca-baca di sini. Bukan saya Pak yang naikkan Pak. Pak. Oh, siapa yang naikkan? Host. Oh, siapa yang naikkan? Oh ya, host, terima kasih sudah naikkan saya ya. Nih, saya baca, saya tertarik nih dengan pertanyaannya siapa Yesus gitu. Jadi saya mampir sebentar, jadi saya bisa ngobrol-ngobrol santai lagi tuh Bang. Tapi harusnya itu jangan pendek gitu ya, harusnya gini, siapa Yesus menurut Yesus dan siapa Yesus menurut si Paulus? Siapa Yesus menurut Yesus bagus? Ini kalau saya menurut Yesus menurut pandangan saya dulu ya.
Mungkin seperti itu yang lebih bagus gitu ya. Kalau untuk pandangannya Paulus itu kan berdasarkan Paulus gitu. Kalau ini pandangan saya, siapa Yesus menurut pandangan saya gitu ya. Kalau menurut pandangan saya, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Seperti itu. Jadi firman Allah yang menurut menjadi Anda? manusia. Ya, itu Menurut Yesus? Iya, betul. Kalau menurut Yesus, apa kalau menurut Yesus? Itu menurut Yesus sudah Anda. mengaku sendiri. Iya. Kalau Yesus dia mengaku, ya sebentar. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau menurut Yesus, Yesus kan sudah pernah bertanya sama murid-muridnya, siapakah aku gitu. Nah, murid-muridnya sudah mengatakan, ada yang mengatakan ada nabi, ada yang mengatakan Mesias, begitu kan? Jadi kalau menurut saya ya seperti itu. Ya, itu pengakuan Yesus. Kalau kita lihat siapa Yesus menurut Yesus, ya. Ketika berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus mengaku dia Mesias. Ya, dia Mesias. Ketika dia berkata di Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah, Engkau. Bukan dirinya kan, Engkau berarti ada pihak lain. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi dia mengatakan dirinya utusan. Apa itu utusan? Utusan ialah kita di Yohanes 12 ya. Sebab setiap utusan itu, setiap utusan itu dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap utusan, bentar tunjuk datanya. Iya benar. Memang Yesus sebagai utusan. Firman-Nya Allah mengutus firman-Nya ya. Allah mengutus, atau Bapa di surga itu mengutus firman-Nya menjadi Yesus atau menjadi manusia, begitu. Coba baca. Oke, kita runut Pak, kita runut. Tadi perkataan Yesus, hidup yang kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, Yohanes 17:3. Nah, selanjutnya kita ke siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Coba kita buka datanya Pak ya. Yohanes 3:3-4. Supaya kita enggak ini Pak, enggak lompat-lompat, kita runut. Yohanes 3:3-4. Nah, ini datanya. Ini Bapak ya. Aduh, ribet di sini, saudara. Mohon maaf. Sudah. Bisa saya potong sebentar? Pak. Bisa saya potong sebentar, bisa? Jangan dulu Pak. Kita runut dulu supaya kita dapat poin ya. Nah, tadi Yesus Yohanes 17, Yesus berkata dia adalah utusan. Di sini Yohanes 3:3-4, sebab siapa yang diutus Allah. Tadi kan utusan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi setiap utusan Pak, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi memang manusia-manusia pilihan atau rasul pilihan Allah ini memang dikarunia rohnya yang tidak terbatas, rohnya dengan tidak terbatas. Makanya para utusan, para nabi, para rasul itu bisa bermukjizat karena memang dia manusia-manusia pilihan Pak. Jadi ini kelanjutannya. Apa itu utusan? Ya dia menyampaikan firman. Jadi kalau Anda memahami Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi firman menyampaikan firman. Betul Pak? Ya, lanjut. Saya tidak potong. Kalau Anda memahami Yesus itu adalah firman itu sendiri, berarti sini bingung kita. Dialah yang menyampaikan firman. Yesus tadi mengaku utusan di Yohanes 17:3. Siapa itu utusan? Utusan itu dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi kalau Yesus adalah firman menyampaikan firman. Begitu. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka.
Lagi-lagi Yesus mengatakan dia menyampaikan firman. Menyampaikan firman dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Penjelasan Yesus di sini bahwa dia adalah penyampai firman. Ya, bukan firman itu sendiri. Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya firman. Anda tadi yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman, itu pernyataan Anda. Kalau Yesus nggak pernah mengatakan dirinya adalah firman. Kalau Yohanes 1:14 di situ tertulis firman itu telah. Jadi ada proses ya Pak. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Ada proses penciptaan, proses kehamilan Maria, hingga firman yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria telah menjadi manusia Yesus. Bukan firman itu Yesus. Kalau firman itu adalah Yesus, berarti Yesus firman menyampaikan firman. Yohanes 1:14 Pak. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu manusia, telah. Jadi ada proses. Kita lihat dulu ketika Gabriel ya mendatangi Maria. Hai Maria, aku ini utusan Tuhan menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Ini Gabriel ini baru kata-kata Pak yang dia bawa ini. Firman, perkataan, kalam, kehendak, keinginan Allah untuk menciptakan sesuatu. Allah tinggal berfirman, berkata-kata, berkalam. Firman atau perkataan Allah ini dibawa oleh malaikat Gabriel. Anda kenapa logging? Jadi ini malaikat Gabriel ini belum membawa Yesus, Pak. Baru perkataan dari Allah. Amanah dari Allah. Kehendak Allah disampaikan kepada Maria. Maria, aku ini utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu bahwa engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Belum ada Yesus. Apa kata Maria? Loh, saya kan tidak ada suami, belum pernah disentuh laki-laki. Kata Gabriel, kamu nyimak atau kamu tidur? Kata Gabriel, hei Maria, sanakmu Elizabeth pun itu, usia kehamilannya 6 bulan. Ketika Elizabeth menghamilkan Yahya ya, Yohanes Pembaptis. Kata jangan heran, Elizabeth sanakmu itu pun lagi hamil, usia kehamilannya 6 bulan, yang disebut mandul itu. Sebab, ini kata malaikat kemudian ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan Maria heran, lah gimana malaikat, aku kan gak pernah berhubungan dengan laki-laki nih, kok saya bisa hamil? Jangan heran, Elizabeth sanakmu itu pun sedang hamil, padahal dia mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian dijawab oleh Maria, kalau begitu malaikat, terjadilah padaku seperti perkataanmu. Hamillah Maria ini. Di dalam Al-Quran, ini kamu nyimak apa enggak sih ya Allah? Dan ini betul-betul on ya. Kalau dalam Al-Quran itu ya, Allah hanya berkata. Nanti kalau ya, sudah saya bicara, sampaikan biar saya bisa bantah. Tapi kamu dengar, kalau kamu dengar ya Bang, kalau kita ngomong apa enggak? Saya dengar semua Mbak bilang semua. Saya dengar, saya menyimak sambil saya mencatat juga. Silakan Mbak, kalau Mbak sudah selesai sampaikan biar saya bisa bantah. Saya diam, kalau saya potong-potong kan enggak bagus Mbak. Gak apa-apa, kepanjangan ya. Kamu nyimak aja di bawah ya, oten-oten ya. Ya bagus. Kalau Mbak sudah selesai sampaikan, katakan silakan Mbak ya. Okay, kalau Mbak sudah selesai menjelaskan, bilang silakan biar saya bisa masuk. Pakai data ya Pak ya, kalau jelas sebentar. Kalau dalam Islam Allah hanya berfirman, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah sesuatu itu. Jadi ketika Gabriel mendatangi Maria, Gabriel membawa amanah, membawa firman, membawa kalam Allah kepada Maria untuk menyampaikan, hei Maria, itu kan data-data di Bibelmu lengkap Bang. Aku ini utusan Tuhan kepadamu, aku ini utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa engkau akan hamil, itu data di Bibelmu. Dan akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Kaget Maria. Bagaimana saya tidak ada suami kok bisa hamil saya? Elizabeth itu pun sanakmu hamil padahal dia mandul, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adam tanpa ayah dan ibu, Melkisedek tidak berarti tidak beribu.
Semua mudah bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ya. Jadi gitu pemahamannya, ya. Jadi kalau kamu bilang Yesus firman, terbentur firman menyampaikan firman. Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah firman, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah terang ini ingin kau tuhankan juga? Karena itu firman. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Apa cakrawala ini kau tuhankan juga? Karena itu adalah firman Allah. Jadi inilah kesalahpahaman memahami. Mungkin Bunda Rama, Oke. tolong dibalikan Silakan. Pak dulu biar dia menanggapi. Boleh, silakan Bang. Oke, terima kasih. Panjang tadi ya penjelasannya, sudah cukup panjang dan sangat panjang juga gitu ya. Iya, supaya dapat poin. Dapat poin, Bang. Silakan, Bang. Saya izin maghriban dulu sebelumnya. Saya standby dulu sebentar ya. Siap. Silakan ditanggapi. Aduh, kasihan ya. Masuk komal nggak bermodal amat kau nih. Aduh. Firman menyampaikan firman kan, gimana? Lah, tadi kamu katanya mau ngomong, ternyata kau masih googling. Oh, emang kita harus nunggu kau sampai bukan googling, menjelaskan. Terus nggak ada suaramu, Bang, nggak ada. Kalau kamu itu masuk, nggak ada suaramu masuk. Kalau kamu masuk Google itu baca di literasi itu nggak ada suaramu masuk. Nggak ada. Mbak, kita nggak saya lagi dengar bicara, apa-apa. Mbak. Saya lagi bicara nih, Mbak. Kedengaran nggak suaraku? Nggak ada. Ini sekarang kedengeran. Kalau Oke. kamu googling, Tadi masuk berselancar. Silakan. Ya, Bang yang debater silakan ditanggapi. Oke, tadi kan Mbak sudah menjelaskan bahwa mengenal satu-satunya, mengenal siapa? Mengenal Allah, mengenal Bapa di sorga. Kemudian di bagian bawahnya lagi, selanjutnya mengenal Yesus. Jadi ada dua di situ penjelasan sesuai dengan penjelasan Yesus bahwa kita harus mengenal siapa Allah dan mengenal Yesus. Dua itu yang harus kita kenal. Nah, jadi mengenal siapa Yesus kita harus kenalnya dari sini, dari Tritunggal tersebut. Ya, dari Tritunggal itu maka kita akan mengenal Allah dan kita akan mengenal Yesus. Kalau kita tidak memahami Kasih tentang datanya tuh, Pak. itu, Kasih data Pak itu. Kasih data Pak itu yang kau sebut Tritunggal itu, kasih data. Kan kita kan Tritunggal nanti saya, Bapak kan, Enggak. jangan dipotong dulu, Mbak. Iya, jangan dipotong dulu, Mbak. Saya kan masih bicara, Mbak. Nanti saya kasih datanya, Mbak. Dari mana data yang Tritunggal itu yang sudah biasa kita sebut dengan Bapa, Putra dan Roh Kasih Kudus. data. Begini cara diskusi, Pak. Cara diskusi itu tampilin data kayak tadi saya tampilin data. Terus Mbak, saya saya jelaskan punya- ini. Handphone saya hanya satu, Oh, Mbak. nggak boleh kalau Nggak cuma bisa saya nomor, handphone nggak hanya boleh satu, pakai saya hanya data, bisa ngomong ini, Mbak. Tunjukkan data Ya, Tritunggal itu, gini Pak. Bang yang bang yang debater mungkin gini, walaupun nggak abang tampilkan, yang abang katakan aja misalkan Markus 11, 17, gitu Bang. Biar Saya buka, kami Pak. bacakan gitu Bang. Betul, Oke. betul. Saya bukakan datanya, Pak, silakan. Nah, Loh, siapa lagi nih kok lucu-lucu nih naik komal kok enggak? Niatnya bukan diskusi ya. Kalau naik komal bawa iman, nggak usah bungkus imanmu itu dengan karet gelang warna-warni, Pak. Kemudian taruh di bawah bantal tidur. Oke, Mbak. Baik, Mbak ya. Ini saya akan menjelaskan dulu untuk mengenal Allah dan mengenal Yesus itu. Pertama kita harus Nggak mengenal. ada, Pak. Kami bukan jemaat, Pak. Kami bukan jemaat di gerejamu. Iya, jadi Tunjukkan data dulu baru kau jelaskan. buka Kejadian 1 ayat Di mana? 1 sampai 3.
Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian. Nah, Kejadian. Pertanggungjawabkan dulu di mana Musa menyembah Tritung. iya. Di mana konsep ketuhanan Musa Tritung? Enggak. Konsep ketuhanan di Perjanjian Lama tentang Tritung mana? Yang Yesus Musa menyembah Tritung. Secara letterlek Yesus para nabi mah. secara letterlek itu tidak ada. Tetapi di situ Ya telah udah, jangan ke Perjanjian secara Lama. implisitnya Jangan sudah ke ada. Perjanjian Lama. Jangan cari narasi tentang Tritung di Perjanjian Lama. Dan enggak ada. Saya menjelaskan Punya dulu yang- Allah di Perjanjian Lama. Kejadian Tak 1. boleh kau di sini jadi nipu-nipu kau. Siapa Kau yang nipu nipu? kalau gitu, menyesatkan. Oke. Yang lurus-lurus Saya bilang saja, Bang. Nah, kejadian Jangan 1 ke ayat 1 situ lah. pada mulanya Allah. Jangan Jelas ke itu. situ. Woi. Allah. Mana Kemudian Musa Allah. mengajarkan Kemudian Trinitas? yang ketiga itu Mana? firman. Mana Musa? Itu Semua debater oten oon. Bukan. Perjanjian Lama dijelaskan Tritung. Mana Musa mengajarkan Tritung? Bang yang debater, tolong yang dekat-dekat aja bang. Terlalu jauh itu PL bang. Iya, nanti sebentar saya akan bawa Salah ke ini orang. dalam perjanjian baru. Bau PL itu nggak ngajarin Trinitas loh. Saya mualaf bang. Nih saya ngerti betul Alkitab. PL itu nggak Silakan ngajarin lanjut, Bang. Trinitas. Bangkit. Lanjut, Tidak ada Bangkit. ayat di Alah, Trinitas kamu orang-orang tuh. belada. Untuk PL tuh. Lanjut, Coba Bangkit. bang, PB. Lanjut, Bangkit. Memang tidak ditulis di situ inilah Trinitas. Tidak ada. Tetapi kan ada ada di PL itu, di PB. Coba di PB lah ayatnya. Jangan terlalu jauh di PL. PL tidak Ya, ada Trinitas. saya jelaskan dulu. Kalau saya jelaskan diam dulu lah. Nanti sebentar kamu bantah kan. Kalau saya masih sudah lah, bicara jelaskan coba. Boleh, Pak, itu Mana ayatnya? ngomel-ngomel terus begini. Bagaimana mau jadi? Saya mau Ya, sudah jelasin, sudah jelasin. Kasih ayatnya. Tapi gini, Pak. Anda itu menjelaskan yang tidak semestinya Anda jelaskan. Iya, PL nanti itu punya Musa. memang punya Musa. Apa Musa Saya tahu menyembah itu punya Tritung? Musa. Terus apa Musa menyembah? Tunjukkan di mana ya saya akan pemahaman menjelaskan Musa dulu. tentang Bang Trinitas. Debater, Torah itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, enggak ada Kejadian kan Trinitas di situ. kejadian nih. Torah itu Torah. Jangan dipotong dulu. Nanti saya jelaskan dulu kan, jangan dipotong. Iya, coba jelaskan, coba biarkan dulu Bunda, coba Saya mau jelaskan. bicara, kalian Ini potong-potong. logikanya di mana nih, coba? Bagi saya potong-potong terus bagaimana mau jadi? Iya, coba jelaskan. Iya, yang tadi saya sampaikan di situ Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di situ Ya. roh berarti ada Allah. Kemudian ada roh Allah, ada roh. Kemudian ada firman. Itu ya. Nah, Jadi ada Allah, ada rohnya, kemudian ada firman. Kemudian di Matius 28 ayat 16 kalau tidak salah ya. ya, Itu saya ngerti, pergilah, saya ngerti. kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan surga, ya kan? Pergilah, jadikanlah bangsa semua murid dibaptis. Oh, betul-betul kau ini menyesatkan, menyesatkan. Jangan dipotong. yang debater. Dipotong, kalau kau menyesatkan saya potong. Siapa yang Bentar, Bunda, Kau Bunda. pakai data dengan Bunda. Itu datanya saya sudah bilang tadi. Bicara tidak sesuai fakta nih, yang debater ini tidak sesuai fakta nih. Bang yang debater, Bang yang debater. Keroyokan begini. Bang. Bukan keroyokan. Yuk tidak pakai fakta, pakai lalu Bang, bentar, Bang. Ngerti orang nggak? Alkitab itu kumpulan, PL itu kumpulan berbagai kitab. Salah satunya itu kitab Torah, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lo Trinitas nggak ngajarin, Torah nggak ngajarin Trinitas. Kalau Torah ngajarin Trinitas, Torah itu orang Yahudi itu terima itu Yesus jadi Mesias. Lu pakai logika dong, pakai fakta. Sampai sekarang, sampai kiamat pun, Torah, kitab Torah dan Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Pakai otak sedikit lo tahu nggak itu Torah itu? PL itu apa? Bang Ganel, Bang Git, bentar Bang. Bentar. Nggak pakai fakta lo. Pakai fakta lah, ngerti Alkitab nggak? Bang, bentar Bang Git, bentar. Ya. Bang yang debater gini. Buka mic Bang. Menyesatkan lo itu, menyesatkan lo. Menyesatkan Sabar. Agar menyesatkan tuh. Sabar. Bang yang debater. Ya. Bang yang debater. Mana? Open mic Bang. Bang ya gini, tadi kan Bunda Rama mengatakan ya kan dengan data yang dibawanya gini Bang. Yesus itu penyampai firman. Yesus itu firman menerima firman.
Itu kan. Jadi tolong abang luruskan. Kalau memang Yesus itu firman, firman mana lagi yang diterima Yesus? Itu bang, sesuai data. Abang bawa data bang. Ya begini bang, data tapi data pakai fakta. Kalau data nggak pakai fakta percuma debat bang. Data kalau asumsi percuma, data pakai fakta. Nah itu dia yang ku minta. Kan Ku begini minta sama yang debater ini, ku suruh sekarang tunjukkan begini. di mana datanya. Yang debater nih, Saya bicara. Yang di debater ini, ku minta ngajar data sama dia. kita. Ngerti Alkitab enggak? Tahu nggak itu Torah itu posisinya di mana? Torah itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bang, udah nggak usah abang jelasin, nggak usah abang jelasin itu. Ya bisa saya Biar bicara. itu apa? Oke, bisa saya lanjut? Cerita dia itu, nggak usah. Bisa saya lanjut? Ya lanjut Bisa. aja. Nanti coba di mana Oke. titik temunya itu Torah dengan Trinitas. Ya. Tadi sebentar Pak yang debater, sebentar ya Pak yang debater saya tengahin ya. Oke, Jadi siap. Oke. ke atas ya naik komal itu jangan bawa doktrin ya, tapi bawa data. Data fakta. Tadi kan data dan fakta gitu. Jangan bawa doktrin. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman. Langsung Sama Torah. Nyambungnya gimana? Lompat ke ayat 14 gitu kan. Firman itu telah menjadi daging atau jadi manusia. Lari lagi ke dosa waris. Wah, intinya bawa doktrin, jangan bawa doktrin ya. Bawa data. Oke. Ke desa waris. Kita ini kan mengenal Yesus. Jadi kan siapakah Ya, Yesus? lanjut. Nah, tadi kan Jangan- tadi panjang. Yes, jadi garis bawahi jangan bawa doktrin ya. Iya, tentunya saya Oke. tidak bawa doktrin, tapi ada datanya. Kan setelah ada datanya kan baru kita akan menjelaskan datanya yang Bang, akan saya kalau data sampaikan. jangan pakai PL bang. Trinitas nggak ada di PL. Trinitas itu di PB. Trinitas Paulus Nah, aja itu menurut pakai kalian. Trinitas. Tunggu sabar. Saya bicara dulu ya. Bisa Ya, saya bicara? udah. Bisa saya bicara? Ya, silakan Oke, bicara. kalau saya bicara jangan Ini dipotong-potong. Bang Git Muslim apa Kristen Bang Git? Saya Apa Yahudi? Saya mau Hah? saya ngerti betul. Masya Allah, Masya Allah. Sejarah, mulai dari sejarah, mulai kitabnya itu yang 66 kitab 39, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi lagi sampai ke Kitab Wahyu saya tahu semua itu. Masya Allah, siap. Luar biasa, Bang. Luar biasa tahu semua, Bang. Pakai fakta Oke, Alkitab, Bang. Saya bisa bicara? jangan loncat-loncat. Iya, oke. Jadi tadi si Mbak itu kan saya berkomunikasi dengan dia, berdiskusi sama dia. Dia sudah menjelaskan. Ada ayat yang dia sampaikan bahwa mengenal Allah dan mengenal Yesus. Yesus mengatakan Yesus dia sebagai utusan. Iya, kita juga mengakui dan kita yakin bahwa Yesus adalah utusan. Kita tahu. Tapi di dalam ayat itu, dalam dalil yang dibacakan tadi sama si Mbak tadi yang saya diskusi, dia mengatakan situ bahwa mengenal Allah. Kemudian di bawahnya mengenal Yesus. Jadi kita harus mengenal siapa Allah dan mengenal siapa Yesus. Itulah yang akan saya menjelaskan tadi. Untuk mengenal Allah dan mengenal Yesus, kita harus memahami Tritunggal. Kalau kita tidak memahami Tritunggal, kita tidak Ini akan sumber tahu. imanmu, ini sumber imanmu. Udahlah, udah Sudah. jangan menyesatkan. Ini sumber imanmu ya. Ini dengar, sebentar. Bang Gip, tolong sebentar. Bagaimana Bang. saya mau menjelaskan kalau dipotong-potong terus 1 menit, begini? gak usah kau jelaskan. Kau menyesatkan nih. Sebab Bang Gip, ada jangan tiga, galak-galak ini ya. sumber imanmu. Sebentar Bang Yang, sebentar Bang ya. Bang Git jangan galak-galak ya. Ya, aku 1 menit ya. Dipotong Aku terus. 1 menit ya, saudara. Ya. Silakan Bunda Rahmah. Ini sebab ada tiga Ini saya yang mau bicara bagaimana memberi terpotong-potong kesaksian di dalam. Diam dulu, Bang. 1 menit saja aku izin. Oke, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Dicoba ini. Ini dasar imanmu ya. Trinitas mengambil sumber dasar iman di sini. Dalam kurung ya. Di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus ini. Ini dalam kurung ini ya. Ini imanmu. Kemudian lompat ke 8 tutup kurung. Di imanmu ini ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ah ini. Nah, jadi imanmu itu dalam kurung ya. Jadi kita lihat tafsirannya ya. Kita lihat tafsirannya ini yang kau imani, bro. Tafsiran. Kita lihat tafsirannya ya. Yohanes. Nah ini. Saya bacakan tafsirannya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Ini tadi yang kita baca ya, 1 Yohanes 5:7-8. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata.
bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Ingat ya, tadi yang dalam kurung itu catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah ya, catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa anak-anak? Oten? Palsu. Jadi kalau tidak asli itu adalah palsu. Karenanya bagian ini pasti tidak asli alias palsu. Jadi itu sisipan. Makanya di kurung-kurung itu sumber imanmu itu sisipan. Kau paksakan Trinitas, nggak ada. Sudah mau 1 menit sudah lewat. Bacot lah. Ya udah. Iya, sudah jelaskan itu. Sudah lewat, bisa. Ya, tadi Mbak sudah bicara, saya diam ya. Saya menyimak dan mendengar. Jadi kalau saya bicara, tolonglah dengar dulu jangan bantah. Iya. Bantah data, Oke, saya bantah sekarang ya. Saya bantah sekarang, saya bantah. Oke, diam ya, saya bantah. Jadi yang Mbak bilang itu adalah dasar iman kita yang tadi Mbak baca di dalam Yohanes tadi itu bukan dasar iman kita, bukan juga dari situ. Dasar iman kita dari Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus berkata, ya itu pergilah semua bangsa muridku, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah ini Tritunggal, baptislah mereka dalam ini ya. Ini Tritunggalnya kita, dasar dari situ. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu sudah ada di dalam 3 itu. Itu dasarnya, bukan tadi yang Mbak bilang itu. Bukan, dasar kita itu. Yesus yang mengatakan sendiri kalau memang tidak boleh. Tadi kan saya sudah bilang dalam Matius 28 ayat 16. Yang Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa. Dijelaskan tadi. Itu Pak jelaskan tadi itu Bapak Firman Roh Kudus itu kan sisipan. Bagaimana ini? Bagaimana? Kata kau bacot, tidak ada data. Nah, jadi itu adalah dasar daripada iman kita. Oke, sekarang kita akan masuk. Kita mengenal Allah. Siapakah Allah itu? Jangan dulu lompat. Tunjukkan dulu itu. Bantah tadi itu dulu. Itu katanya palsu. Sudah kubantah bahwa bukan dasar itu, bukan dasar yang dari Bapak air apa di situ, darah dan air. Berarti sudah kubantah, bukan hanya dasar dari situ. Lah, ya kan mana bukan coba dasar dari itu juga. Tunjukkan datamu dari mana? Tunjukkan. Coba buka bisa buka Matius 28.